Ketika menjadi pendukung Jokowi, sudahlah difitnah macam-macam, tidak dibayar apa-apa. Ketika ada permasalahan, ikut bertanggung jawab menjelaskan. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang kemarin sempat sedih dan nangis ketika melihat Messi harus berpisah dari Barcelona. Nggak kuat melihat dia harus ucapkan salam perpisahan kepada klubnya. Tapi kemudian keesokan harinya, besok lusanya, Messi sudah bisa tersenyum bahagia dengan klub barunya. Seolah-olah tidak pernah ada tangis air mata sebelumnya gitu. Drama banget. Sama seperti mantan kita ketika diputusin nangis-nangis lalu bilang aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Tapi kemudian setahun setelah itu ternyata masih hidup orangnya. Iya, belakangan ini saya izin cuti kepada tim redaksi gitu untuk nggak bikin konten di Pakar Mantan, untuk kembali ke aktivitas sebelumnya sebelum ada 2045 TV gitu, dan merenungkan tentang banyak hal. Salah satu yang saya renungkan dan kemudian sampai kepada satu kesimpulan, ternyata jadi pendukung Pak Jokowi itu nggak enak banget gitu. Karena seolah-olah kita ini punya tanggung jawab sosial untuk menjelaskan segala macam permasalahan yang ada. Seolah-olah kalau pemerintah melakukan kebijakan yang salah, kita ini ikut berdosa gitu. Dianggap sama-sama masuk neraka. Padahal kebijakan-kebijakan yang dibuat itu tidak melibatkan kita gitu. Ketika kita menyerang Demokrat, menyerang opini sesat oposisi, meluruskannya gitu, mengadu argumen dan mengadu debat dengan mereka, kita dianggap sebagai buzzer RP yang dibayar oleh pemerintah, dipelihara oleh rezim, dibiayai oleh APBN miliaran rupiah katanya. Tapi hikmahnya dari fitnah ini saya akhirnya sadar bahwa ternyata ada juga jenis fitnah yang menyenangkan. Ya ini salah satunya gitu. Atau itu ibarat seperti saya difitnah lagi pacaran atau selingkuh sama Anya Geraldine. Itu difitnah aja, dibayangkan aja, dalam isu aja, itu udah menyenangkan. Apalagi kalau beneran. Apalagi kalau beneran. Di sisi lain, ketika kita menyampaikan kritik kepada pemerintah, koreksi terhadap menteri-menteri Jokowi, lalu sesama relawan Jokowi, yang teman-teman kita itu menganggap kita sakit hati karena nggak dapat jatah komisaris. Apa ini gitu? Jadi serba salah kita. Mau nyerang oposisi dianggap buzzer RP, mau kasih kritik kepada pemerintah dianggap sakit hati karena nggak dapat jabatan komisaris. Serba salah jadinya gitu. Lalu bandingkan dengan nasib pendukung Anies Baswedan. Enak banget gitu. Anies ini kan nggak kerja. Kalaupun dia blunder melakukan kesalahan, tetap nggak perlu dibela gitu. Karena prinsipnya semua kesalahan yang dilakukan oleh Anies Baswedan akan selalu bisa ditutupi dengan kesalahan-kesalahan selanjutnya. Hari ini bikin kesalahan, besok bikin kesalahan lagi. Jadi dianggap normal dan biasa aja gitu. Sampai capek kita mau ngeritik Anies Baswedan gitu ya. Dan nggak pernah ada ceritanya sesama pendukung Anies Baswedan itu saling kritik, saling hujat gitu. Kamu iri ya? Kamu sakit hati ya gara-gara gak masuk TGUPP? Gak pernah gitu. Gak pernah ada. Dinamika perdebatan ini hanya ada di sesama pendukung Pak Jokowi. Tapi kemudian ada juga komentar yang saya baca dan itu menyadarkan saya mungkin ini benar gitu. Mungkin ada benernya. Ada orang bertanya, kenapa sih kamu ini nyinyir terus gara-gara gak dapat jabatan komisaris ya? Yang udah dapat komisaris diem-diem aja tuh katanya. Setelah dipikir-pikir benar juga gitu ya. Kalau misalkan Denny Siregar, Eko Kuntadi dapat komisaris gitu, udah gak bisa bikin konten lagi mereka gitu. Karena jangankan jadi komisaris, bahkan belum jadi pun udah dilaporin polisi, banyak banget laporannya gitu. Apalagi jadi pejabat, makin banyak yang benci sama mereka gitu ya. Lalu bandingkan sama Anies Baswedan gitu. Di tahun 2017 lalu ketika hangat-hangatnya Pilkada DKI dan kita semua ingin Ahok menang di Jakarta, ternyata ada satu relawan, organisasi relawan Jokowi gitu ya, yang mendukung Anies Baswedan. Ketika kita semua dukung Ahok, dia dukung Anies sendiri. Lalu sekarang dia ini di Pemprov DKI dapat posisi, di pemerintahan Jokowi juga dapat jabatan. Enak gitu. Dan ngelihat hidup mereka nih tenang-tenang aja gitu, nggak pernah dituduh buzzer RP, nggak perlu menjelaskan kegiatan Anies dan kesalahan-kesalahannya gitu. Enak, sibuk dengan posisinya. Sementara kita nggak dapat apa-apa
tapi kemudian harus terus berbicara dan menjelaskan tentang banyak hal terhadap masyarakat Indonesia. Udah itu dianggap berdosa lagi gitu ya. Tapi dari pengalaman ini, saya akhirnya sadar juga, ternyata memang wajar kalau kemudian banyak orang dari partai politik, elit, pejabat, sampai relawan itu juga mendukung Anies Baswedan untuk maju sebagai Presiden Indonesia. Karena ya kalau Anies jadi presiden enak gitu. Bayangkan di Jakarta dengan 84 triliun APBD-nya sudah bisa kelebihan anggaran ratusan miliar rupiah, dan itu tidak bisa dianggap korupsi. Ketika di tempat-tempat lain kalau ada kelebihan bayar, jangankan sudah dibayar, baru dianggarkan pun, baru direncanakan, itu kalau ketahuan udah langsung kasus korupsi gitu, langsung ditangkap. Di Jakarta enggak. Bahkan sudah dibayarkan pun kalau ketahuan bisa dikembalikan. Dan itu aman dari status korupsi gitu. Jadi kalau Anies jadi presiden dengan kelola uang 1000 triliun gitu ya, kita bisa bayangkan berapa ratus triliun yang bisa dikorupsi. Berapa ratus triliun yang bisa dijadikan karya kelebihan bayar untuk menghidupi gaya hidup kita masing-masing gitu. Enak gitu kan. TGUPP dari 5 orang jadi 50 orang di era Anies. Bayangkan kalau dia jadi presiden lalu PLN punya 5 direksi biasanya. Udah kita bikin 50 orang aja direksinya, masuk semua itu pendukung-pendukungnya gitu. Sejahtera warganya gitu. Sejahtera pendukungnya. Tapi ketika menjadi pendukung Jokowi, sudahlah difitnah macam-macam, tidak dibayar apa-apa. Ketika ada permasalahan, ikut bertanggung jawab menjelaskan. Bayangkan ketika ada masalah Omnibus Law, menteri kita tuh iklannya ke artis-artis, nelpon influencer-influencer berpengaruh di Indonesia, dibayar mahal. Tapi ketika mereka dibully, mereka bayar balik uangnya ke kementerian gitu. Ini lucu gitu. Sementara kita yang menjelaskan habis-habisan dibully sama mereka juga, sama kontra pemerintah, entah itu posisi atau orang-orang biasa gitu, yang nggak ikut terbagi dalam pendukung oposisi atau koalisi. Tapi ketika kita dibully gitu, ya kita nggak bisa balikin uangnya gitu. Karena apa yang mau dikembalikan, lowong rekening aja mereka nggak tahu gitu. Kita ini nggak pernah ditanya nomor rekeningnya, gimana mau cara kembalikinnya gitu. Nggak bisa. Tapi ya di 2024 nanti rasanya memang akan sangat keras pertandingannya gitu. Karena Anies bisa merangkai kata dan itu menghipnotis banyak orang. Sementara partai-partai politik itu juga ada loh yang sudah tertarik gitu ya. Dan pejabat-pejabat kita yang mantan-mantan wapres gitu, ada juga yang sudah menyatakan diri untuk mendukung Anies Baswedan gitu. Jadi kalau sampai Anies jadi, lalu kemudian pendukung-pendukungnya sejahtera gitu ya, itu rasanya akan sama seperti Jakarta hari ini gitu. Indonesia nggak akan kemana-mana seperti zaman SBY, dan itu biasa aja gitu. 10 tahun kita pernah dipimpin oleh SBY, dan itu nggak apa-apa. Rakyat tetap bisa makan, tetap bisa hidup, dan korupsi di mana-mana. Tapi nanti di era Anies nggak akan ada yang bisa tersangka korupsi, karena semuanya hanya kelebihan bayar. Kelebihan bayar. Kalau ketahuan kembalikan, kalau nggak ketahuan ya udah nggak apa-apa, masuk kantong pribadi. Saya nggak habis pikir dari mana sebuah ide istilah kelebihan bayar ini terjadi gitu. Karena dalam hidup saya, seumur hidup, saya nggak pernah merasa bertransaksi dan kelebihan bayar. Jangankan yang miliaran, jangankan yang jutaan gitu. Kita kalau beli air minum aja, rasanya kan nggak pernah ya, misalkan air minum harganya 10.000 gitu, kita bayar 1 juta, kan nggak pernah gitu. Kalau kekurangan uang kembalian itu mungkin, tapi kelebihan bayar ini salah satu keajaiban dunia gitu, dan cuma terjadi di Jakarta. Jadi sekali lagi saya akhirnya setelah saya renungkan gitu, enak juga ya menjadi pendukung Anies Baswedan. Jabatan dapat, kalau ngeritik juga nggak dapat hinaan dari sesama pendukung dan dianggap sakit hati gitu. Kalau ngelawan oposisi dianggap biasa aja, nggak dianggap sebagai buzzer RP, nggak difitnah macam-macam, duit dapat, nggak dapat fitnah, tentram hidupnya gitu. Sementara dukung Pak Jokowi, difitnahnya macam-macam, nggak dapat apa-apa, masih pasang iklan gitu. Masih mati-matian pasang iklan.
Repot. Tapi untungnya kesadaran ini atau renungan ini terjadi di bulan kemerdekaan Indonesia. Jadinya saya tetap flashback kepada zaman kemerdekaan dulu gitu. Ada banyak orang pahlawan yang ikut berjuang, yang ikut melawan Belanda, Jepang dan penjajah gitu, dan mati di medan perang. Tapi nama mereka tidak pernah ada dalam buku sejarah atau nama diabadikan dalam nama-nama jalan. Tidak pernah ada. Mungkin saya, Dini Siregar, Eko Kuntadi, Yusuf Muhammad, Basjo, atau yang lain-lain gitu ya, mungkin adalah bagian dari orang-orang yang ikut berjuang untuk kemajuan negeri ini. Tapi kemudian kita tidak pernah dianggap ada. Karena jangankan oposisi, bahkan pemerintahan pun gitu ya, menteri-menteri kita, kalau minta bantuan sama kita, nelpon gitu ya, ngasih tahu, Mas minta bantu ini bla bla bla. Itu jangankan ngasih nomor rekening, enggak gitu. Bahkan kalau diajak foto bareng pun nggak mau. Jadi pendukung-pendukung Jokowi yang dianggap buzzer RP atau yang dianggap sakit hati karena nggak dapat jatah komisaris ini, saya bayangkan seperti selingkuhan yang terlalu seksi gitu ya, yang nggak bisa ditayangkan di publik, nggak bisa dipamerkan di publik, tapi dibutuhkan. Dibutuhkan, tapi nggak diakui juga statusnya sebagai apa gitu. Diangkat jabatan sebagai istri enggak gitu ya. Dibiarin gitu aja, dinikmati gitu aja. Tapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin memang beginilah cara atau jalan untuk Indonesia yang lebih baik begitu. Mungkin memang inilah takdir kita untuk menjelaskan tentang banyak hal, lalu dipercaya oleh banyak orang, dan itu sudah terlanjur nyaman bagi banyak orang gitu. Terlanjur lebih enak diterima gitu. Kalau staf-staf Pak Jokowi yang staf milenial, staf-staf yang lain itu yang banyak banget gitu ya, ketika ada permasalahan, apa yang mereka lakukan? Nggak ada. Yang sibuk bikin tulisan, bikin konten ya kita-kita gitu, orang-orang yang nggak dapat apa-apa dan nggak dapat jabatan apa-apa. Ya itu, ya begitulah status sebagai simpanan gitu, yang terlalu seksi untuk dipublikasikan, tapi kalau dilepas sayang. Sayang gitu. Tapi karena besok adalah hari kemerdekaan kita, karena hari ini adalah hari kemerdekaan kita, saya pikir pemerintah harus lebih jelas dalam memberikan pernyataan ke depannya gitu. Agar kita ini jangan sampai jadi orang yang capek-capek bela pemerintah, tapi pemerintah juga jadi sering blunder gitu. Ya kamu pakai kartu vaksin lah dan macam-macam gitu. Mending kayak Anies sekalian deh gitu. Tiap hari bikin kesalahan, bikin isu, supaya kita nggak perlu lagi membela pemerintah. Kan enak kita gitu ya. Oh ada isu baru lagi, ada isu baru lagi gitu. Enak gitu. Ini kalau nanggung kayak gini, bikin pemerintahan bekerja mati-matian gitu, lalu ada satu menteri yang udah jalan-jalan ke Amerika gak pakai masker, lalu kemudian bilang bikin aturan macem-macem yang gak jelas itu. Ini kan nyebelin gitu. Mending dipecat aja gitu. Yang saya maksud Menteri Perdagangan. Yang bikin aturan katanya harus masuk mall tuh harus nunjukin kartu vaksin. Ya saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.